kurban definisinya mayudbah min bahimatil an'am ayyama 'idil adha bisababil 'idi taqarruban ilallahi azza wa jalla. Jadi kurban itu menyembeli hewan ternak pada hari Idul Adha. Dan hari Idul Adha dimulai dari semenjak setelah salat Id sampai hari terakhir tasyrik. Maka semenjak selesai salat Id sampai batas terakhir hari tasyrik, yaitu ba'da asar sebelum maghrib, itu semua pelaksanaan hewan kurban. Maka hewan kurban tidak sah apabila disembeli sebelum salat Id. Dia tidak menjadi hukum kurban tapi menjadi hukum sedekah. Begitu juga apabila disembeli setelah lewat dari hari tasyrik maghrib tanggal 14 Dzulhijjah, maka dia tidak menjadi kurban tapi menjadi sedekah. Maka kurban definisinya hewan ternak yang disembeli pada hari-hari Id al-Adha. Dimulai dari setelah salat Id sampai sebelum maghrib atau ba'da asar setelah atau hari tasyrik terakhir. Taqarruban ilallah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Maka di sini orang-orang yang berkurban dia harus ikhlas buat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia niatkan mendekatkan diri kepada Allah ketika berkurban. Karena Allah ta'ala tidak butuh daging hewan kurban yang dia sembeli dan juga darahnya. Yang sampai kepada Allah azza wa jalla adalah ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban tersebut dan juga darahnya. Namun yang sampai kepada Allah azza wa jalla adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini seseorang berkurban dia niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk tafakhur, saling membanggakan satu dengan yang lainnya, siapa di antara mereka yang hebat ketika berkurban dan siapa di antara mereka yang hewan kurbannya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dan kurban ini ya ikhwah, ibadat maliyah. Dia ibadah yang berkaitan dengan harta. Sebagian ulama mengatakan dia termasuk ibadah harta yang utama. Ya, ibadah harta yang utama. Oleh karena itu senantiasa digandengkan dengan salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah buat Rabb kamu dan sembelihlah buat Rabb kamu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuk sebagian ulama menafsirkan dengan udhiyah, hewan kurban atau sesembelihan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah azza wa jalla. Maka dikaitkan dengan salat atau digandengkan dengan salat, ini menunjukkan besarnya ibadah kurban tersebut. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggal di kota Madinah, selalu berkurban selama 10 tahun. Disebutkan dalam riwayat Ahmad Tirmidzi, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tinggal di kota Madinah 10 tahun dan senantiasa berkurban. Dan hewan kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hewan yang terbaik, 2 ekor kambing yang sangat besar. Ya, maka ini ibadat maliyah, ibadah harta yang agung. Jadi bagi siapa saja yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kelebihan harta, keluasan harta, setidaknya atau sepatutnya bagi dia untuk berkurban.
Ya. Dan apabila ada yang disempitkan hartanya oleh Allah Azza wa Jal, maka dia berkurban sesuai dengan kemampuan. Ibn Sa'di rahimahullah, beliau berkata, termasuk dari keutamaan orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal harta, dia bisa beribadah lewat ibadat maliyah, ibadah-ibadah harta. Jadi dia bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah harta. Ya. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki harta. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki harta, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga berkata, minasyaja'ah, di antara tanda keberanian seseorang, dia berani mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena sifat dasar manusia itu bukhl, pelit. Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan manusia halu'a, berkeluh kesah. Kalau ditimpa keburukan, diantaranya kefakiran, jazur, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khair, kalau diberikan kebaikan, maksudnya diberikan harta oleh Allah, manu'a, dia menahan hartanya, tidak ingin berkurban lewat hartanya untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya bentuk syaja'ah, keberanian, seseorang itu berani berkurban atau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla lewat ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti haji dan umrah, kemudian zakat, sedekah, dan salah satunya adalah udhiyah, berkurban. Ya, makanya subhanallah, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW berlindung dari beberapa hal. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal jubn, dari penakut, dan juga bukhl, dari pelit. Dikaitkan antara penakut dan pelit karena semua orang yang pelit pasti penakut. Dan tanda orang penakut itu pelit. Makanya kata Ibnu Taimiyah, minasyaja'ah, termasuk dari tanda keberanian adalah kedermawanan. Ya, karena dia berani mengeluarkan hartanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian orang dia berani mengeluarkan harta untuk membeli hal-hal yang dia cintai, dia sukai, atau mengikuti hawa nafsunya. Namun ketika perintah Allah Azza wa Jal, ditemukan dia orang yang paling sulit berkurban mengeluarkan, dia orang yang paling sulit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Maka ini pentingnya ya seseorang meminta kepada Allah dibuang dari sifat bukhl, sifat pelit, dan dia harus tahu kalau dia dikasih harta oleh Allah Azza wa Jal, dikasih keutamaan, dia bisa berkurban atau bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal lewat ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, ibadat maliyah.